Sedikit kita berdoa teman-teman yang melakukan Tuhan, sekarang kami akan melakukan pembelajaran dan yang memberkati. Amin. Oke anak-anak, apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir semua? Sehat ya? Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, apakah semuanya sudah semangat? Makin semangat nih, Bapak punya satu games. Itu namanya game fokus ya. Jadi coba kalian berdiri dulu terlebih dahulu. Jadi untuk melatih fokus kalian di sini kalian mengikuti apa kata Bapak ya. Ketika Bapak bilang ular itu panjang, tapi tangannya pendek. Kalau ulat itu ya balikannya. Kalau ulat itu pendek. Nah, kalau gajah itu besar, kalau semut itu kecil. Siap? Oke, kita mulai. Gajah kecil, besar, gitu ya. Oke. Semut besar. Bapak juga kurang fokus nih. Oke. Ulat pendek. Ulat panjang. Ulat gajah sekali lagi terakhir nih, gajah besar. Oke, karena kalian nggak fokus semua, kita makin fokus belajar aja ya. Kita mulai belajar aja. Boleh silakan duduk, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Bapak punya dua kartu nih. Dua kartu ini sama-sama aja. Jadi di dalam kartu ini ada dua keadaan, satu keadaan. Jadi mau dipilih yang mana dulu sama aja. Kiri ya. Oke, nah anak-anak, di sini ada gambar apa nih? Dia ada gudang. Di gambar gudang ya, ini ada yang kosong dan ada yang masih full. Di dalam gudang ini kita lihat ada gambar apa aja nih yang bisa dilihat? Ada karung. Nah, untuk merekatkan mereka itu pakai selotip ya, ini juga selotip. Nah, kita semua anak-anak, jadi di dalam gudang itu terdapat perlengkapan. Oke? Nah, dua gambar ini apakah ada hubungannya anak-anak kira-kira? Di dalam dua gudang yang sama ini, lihat yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, kira-kira adakah hubungannya? Nah, betul. Jadi anak-anak, perlengkapan itu akan habis pakai. Maka dari itu di gambar ini merupakan sebuah melihatkan sebuah perlengkapan yang sudah digunakan. Apa yang awalnya kita beli, kita gunakan, lalu akan habis. Itu kita namanya cek fisik ya di dalam aplikasi. Nah, begitu untuk gambar yang pertama. Kembali ke gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar apa nih? Mobil. Ya, mobil sama ya. Ini adalah gambar satu mobil yang sama. Nah, di sebelah kiri ini kita lihat mobilnya gimana? Bukan bagus. Nah, masih bagus, masih baru. Kalau yang di sini? Nah, gambar yang di sebelah kiri ini menggambarkan bahwa saat kita membeli itu pasti masih bagus. Dan apakah saat kita punya mobil akan terus begini? Jadi memang dua gambar ini punya hubungannya ya. Jadi maka dari itu terdapat sebuah perubahan. Oke? Perubahan ya. Nah, perubahan itu harus kita sesuaikan. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi tentunya kita harus sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Oke. Nah, anak-anak, jadi dari 4 gambar tadi menyatakan bahwa ada sebuah perubahan di dalam sebuah keadaan
kebutuhan itu akan kita sesuaikan. Nah, jadi kira-kira anak-anak silakan dari 4 gambar itu apa yang kalian tangkap dari penyesuaian di dalam operasi. Jadi ada hubungannya ya, tadi udah paham semua? Paham. Silakan. Ini silakan diisi apa itu penyesuaian di dalam operasi menurut kalian. Mentimeter. Ini mentimeter. Jadi Bapak ingin melihat nih, bagaimana sih kalian menangkap dari 4 gambar tadi itu apa hubungannya sama penyesuaian gitu Mas? Bisa di skip? Bisa. Belum kan? Udah semua masuk? Udah. Nah, udah bisa diisi sekarang. Silakan. Silakan anak-anak isi bagaimana penyesuaian di dalam operasi itu. Bisa 1 kata atau 2 kata, bisa. Belum bisa. Coba diisi. Iya, Pak. Misalnya kasih blok. Iya, silok aja. Silok ya. Yaudah silakan. Anak-anak kita pakai kertas aja deh. Ya. Atas masing-masing aja, Pak. Jadi ini aja anak apa? Kalian siapa yang mau berpendapat apa itu penyesuaian di dalam operasi? 1 kata, 2 kata nggak apa-apa. Gak ada yang tahu nih kayaknya. Menyesuaikan. Mengubah. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Perubahan. Oke, betul, terima kasih. Jadi anak-anak pada hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian, di mana ada sebuah perubahan yang tadi disebutkan dan juga adanya penyesuaian. Ini adalah alur pelajaran pada kita pada hari ini, di mana kita awali dengan tujuan mempelajari ini, lalu materinya apa, kita akan perdalam, lalu kita akan mengevaluasi pelajaran kita. Nah, anak-anak, jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menganalisis jurnal penyesuaian dalam transaksi akuntansi di akhir periode akuntansi. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep jurnal penyesuaian dalam pencatatan akuntansi. Di sini sebelum kita masuk ke dalam penyesuaian, Bapak pengen bertanya dulu nih. Kira-kira kenapa sih kita perlu mempelajari penyesuaian ini? Padahal kan orang bilang penyesuaian itu susah. Ngapain sih kita perlu mempelajari penyesuaian itu? Nah, untuk menyesuaikan jika ada yang salah. Itu namanya koreksi. Tapi nggak apa-apa. Itu bisa juga untuk menyesuaikan keadaan yang sebenarnya kondisi itu. Nah, anak-anak, jadi untuk mempelajari penyesuaian itu kita kenal namanya match cost against revenue concept, di mana sebuah biaya seperti pada gambar tadi. Jadi kendaraan yang akan kita gunakan sebagai biaya untuk menghasilkan pendapatan pada periode itu harus kita catat pada periode itu. Jadi kendaraan yang kita pakai pada periode itu, lalu kita akan anggap itu sebagai biaya di periode itu untuk menghasilkan memotong pendapatan di tahun itu. Paham? Paham. Kita masuk ke pengertian. Jadi anak-anak, seperti yang tadi disampaikan, penyesuaian adalah jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dicatat sebelum menyusun laporan keuangan
agar posisi keuangan disesuaikan dengan kondisi paling real di akhir periode. Jadi ada 3 kata kuncinya di mana penyesuaian itu terdapat sebuah perubahan yang terjadi di akun-akun yang harus kita sesuaikan sehingga menghasilkan akun yang real. Tidak hanya akun yang real tapi jumlahnya juga harus real. Dan tadi ada kata di akhir periode, jadi memang penyesuaian itu dilakukan di akhir periode. Seperti itu. Apakah sudah memahami? Ya. Lalu kalau nggak ada yang ingin bertanya dulu dari pengertian tadi? Belum ada. Kalau gitu bapak yang pengen bertanya nih. Kira-kira apakah semua akun di dalam akuntansi itu dapat disesuaikan? Tidak. Tidak, kenapa? Karena semua tidak sesuai dengan keadaan. Betul kita. Jadi memang tidak semua akun dapat disesuaikan, tergantung dengan keadaan yang ada. Terima kasih Novi. Lalu kita lihat apa aja sih akun-akun penyesuaian. Nah, di sini Bapak sudah rangkumkan ada 5 akun macam penyesuaian. Ini yang sering kita temukan. Lalu juga Bapak sediakan di sini ada jurnal-jurnalnya untuk mencatat penyesuaiannya. Untuk yang pertama silakan, ada yang membaca? Saya. Ya. Yang ini sampai sini. Ya. Macam penyesuaian pemakaian perlengkapan. Jumlah yang disesuaikan adalah jumlah yang terpakai. Untuk jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, dari pengertian di sini bahwa perlengkapan itu akan memang habis pakai. Jadi habis pakai itu harus kita catat sebagai biaya yang keluar. Maka dari itu jurnalnya itu kita harus mengakui ada timbul beban perlengkapan dan kita akan mengurangi perlengkapan itu. Oke, maka dari itu kreditnya perlengkapan kita harus menguranginya. Sebesar berapa? Sebesar jumlah yang kita telah manfaatkan. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu di debit adalah beban penyusutan dan di kredit adalah akumulasi penyusutan. Aktiva ya. Jadi seperti contoh tadi ada mobil. Mobil itu sebuah aset tetap. Jadi termasuk di sini. Kenapa kita harus sesuaikan? Karena memang mobil itu akan kita manfaatkan. Jadi maka dari itu kita harus mengakui pemanfaatan yang telah kita pakai sebagai biaya atau beban penyusutan itu. Nah, kenapa kreditnya akumulasi penyusutan? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Kenapa? Sama seperti tadi ya di sini. Kenapa kreditnya itu akumulasi penyusutan? Jadi seperti kata suster, nilainya akan kurang. Maksudnya adalah akun akumulasi penyusutan merupakan akun harta, tetapi dia di sisi kredit. Maka dari itu, ketika kita mempunyai kendaraan harus kita kurangi, akui sebagai biaya. Debitnya biaya, lalu kreditnya apa? Harta yang kita kurangi. Di harta yang kita kurangi itu akumulasi penyusutan sebagai akun kontra dari kita tetap. Seperti itu. Lalu di sini ada biaya beban dibayar di muka. Di sini ada biaya beban dibayar di muka itu metode harta. Jumlah yang disesuaikan adalah jumlah yang sudah dilampaui. Beban dibayar di muka itu atau beban BBM kita sebutnya itu mempunyai 2 metode anak-anak. Jadi ada metode harta dan juga metode utang. Di sini kita hanya fokus di metode harta ya. Jadi sama konsepnya seperti biaya tadi, di mana beban yang akan kita akui adalah beban sebesar yang kita telah manfaatkan. Maka dari itu kita akui sebagai yang telah kita manfaatkan sebagai beban. Dan di kredit beban di muka, di mana sebelumnya kita mengakui saat membeli harta kita akui sebagai aset kita, lalu kita gunakan aset kita itu kita manfaatkan. Nah, setelah kita manfaatkan itu, yang kita telah manfaatkan itu kita akan akui sebagai beban yang telah timbul menjadi beban, dan juga kreditnya kita harus mengurangi apa itu yang dimana kita telah membayar dulu di muka tadi dan kita akan mengurangkannya itu beban dibayar di muka seperti tadi. Contohnya itu seperti saat kita
membayar di muka sewa salon atau sewa apa gitu, sewa tempat gitu. Nah, jadi kita bayar terlebih dahulu untuk beberapa bulan, lalu setelah kita menggunakannya baru kita akui sebagai beban. Oke, paham? Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga punya dua metode. Yang kita fokus di sini adalah metode harta, sama kayak tadi. Jumlah yang disesuaikan adalah jumlah yang telah terlampaui. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang kita terima, namun kita belum ini. Jadi pendapatan diterima di muka itu artinya kan diterima di muka. Jadi kita telah menerima dulu gitu. Kita menerima dulu, betul tadi. Gimana Putri? Belum melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaannya. Jadi intinya kita telah menerima gajinya dulu, tapi kita belum melakukan kewajibannya. Gitu. Nah, kita akui pendapatan diterima di muka itu sebagai hutang karena kita belum melakukan kewajibannya. Nah, saat disesuaikan kita harus mengulangkan utang itu. Lalu kita akan mengakui utangnya sebagai pendapatan kita. Oke. Lalu yang terakhir, di sini ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban itu maksudnya adalah di mana beban akan timbul, di mana seperti hutang gaji. Nah, utang gaji itu seharusnya kita sudah bayar, tapi terpotong di akhir periode gitu. Nah, maksudnya, jadi kita memang ini punya utang, nah, tapi kita belum bisa bayar di hari itu, jadi kita harus akui itu sebagai utang kita. Ya, paham? Kita lanjutkan di sini supaya makin paham. Kita dari contoh kasus. Nah, di sini ini sebagai ikonnya tadi penyesuaian yang tadi. Contohnya di sini perlengkapan itu seperti sampo di salon itu perlengkapan yang akan habis. Lalu di sini utang beban di mana kita harus membayar tapi kita potong di akhir periode, jadi kita harus anggap itu sebagai utang. Nah, aset tetap itu ada banyak ya. Ini contohnya ada mesin. Nah, ini juga beban BBM di mana kita memang membayar terlebih dahulu, dibayar di muka dulu. Dan pendapatan DTM ini seharusnya diterima di muka. Jadi kita saat menjadi penyewa sebagai saya punya sewa ini salon gitu. Oke, kita masuk aja lah ke contohnya ya. Ini perlengkapan terlebih dahulu. Nah, kita lihat nih videonya. Di sini cepetan tadi. Ada salon, ada apa usaha apa nih tadi? Salon. Ini yang dipakai apa ini? Sampo ya. Samponya dipakai dan ternyata tersisanya cuma 100 gitu. Dan di awal tadi ternyata memang kita membeli di awal itu. Nah, di awal itu kita membeli sampo sebesar 900.000. Artinya kita membeli perlengkapan. Secara apa itu? Berarti kita mencatatnya di sini. Perlengkapan pada kas sebesar 900.000. Nah, di saat akhir tadi ternyata pas kita pakai sampai Desember sisanya 100.000. Jadi kita harus sesuaikan sebesar yang telah kita manfaatkan atau pakai. Betul. Sebesar berapa yang telah kita manfaatkan? 800. Jadi didapat dari cara Pengurangan. Apakah semuanya sudah memahami? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua nih. Ini aset tetap ya. Gitu. Lihat nih, ada apa nih? Ibu-ibu. Cantik banget ya. Dia pakai mesin dari Mei sampai Desember. Nah, ternyata rusak. Bukan rusak, maksudnya ada penyusutan. Nah,
penyusutan mesin di laundry sebesar 10% di tahun ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, di awal tadi kita lihat bahwa dia membeli 12 juta. 12 juta. Membeli apa itu? Mesin cuci. Jadi kita catatnya sama ya, berarti kita membeli mesin pada kas di tanggal 2 Mei. Nah, di saat kita pakai sampai Desember, berarti telah terpakai sebesar berapa? 1.200.000. Sebesar berapa bulan? Dari Mei sampai Desember. Oh, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. Terus ya, kita lanjut lagi di sini ya. Nah, tadi dari ini kita catatnya di tanggal 31 ya. Tanggal 31 Desember. Nah, di situ kita lihat 12 bulan telah kita pakai. 8 bulan ya, dari Mei kan. 8 bulan per 12. Karena kita hitungnya sebesar total dibaginya penyusutannya. Nah, lalu di situ aset tetapnya 10. Penyusutannya berapa persen itu? 10%. Kita kalikan dengan harga Beli belinya 12 juta. juta. Jadi kita hitung ini caranya untuk mendapatkan nominalnya sebesar, kalau Bapak hitung kemarin 800. Iya, benar, Pak. Benar Pak ya. Apa? Nggak ada koma. Oh, ada. Kayak ini bulat ini, bulat. Nah, jadi kita untuk menyesuaikannya kita catat seperti yang tadi. Jurnalnya ada yang ingat gak? Untuk menyusut aset tetap apa penyesuaiannya? Kita harus akui sebesar yang telah kita manfaatkan. Jadi yang telah kita manfaatkan sebagai beban. Bukan penyusutan. Beban itu mesin ya, sebesar 800.000. Nah, kreditnya untuk mengurangi mesin tadi ada akun baru tuh, namanya akumulasi AKM penyusutan mesin. mesin. Oke, Ya. sebesar 800.000. Oke. Berarti sudah pada lumayan paham ya cara menyusutkannya. Ya. Sangat paham. Nah, betul ya. Jadi biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 800.000. Oke, kita lanjutkan ke Yang itu ya. ini aja dulu. Ini ya, lihat nih. Kita bayar nih, membayar sewa tempat usaha. Kita sewa untuk sewa ini apa? Laundry ya. Kita usaha laundry. Kita pengen sewa. Nah, ini kita bayar sebesar 6 juta. Nah, dari Maret berarti gimana? Apa namanya ini? Jadi gini ya, itu dari Maret sampai dengan Desember. Hapus dulu ya, supaya lebih jelas. Oke. Berapa bulan telah kita pakai? 10 bulan telah kita pakai per 12 karena memang 1 tahun. Ya. Gitu. Maret ke Nah. Desember. Maret ke Desember Ya. 10 tahun. 10 bulan. 10 bulan. Berarti kalian fokus ya. Nah, berarti itu adalah 6 juta. Ya. Membayar 6 juta. 6 juta. Nah, 10 tahun ini 10 bulan ini yang telah kita pakai, manfaatkan ya. Nah, supaya kita dapat menghitung ini, caranya ada yang lebih mudah lagi. Jadi maksudnya begini, 6 juta itu adalah untuk 12 bulan ya. Ah, 6 juta 12 bulan. Berarti kalau sebulannya berapa gitu? 3 juta. Nah, satu bulannya berapa? 500. 500. Nah, betul. Nah, kita telah pakai 10 bulan. Nah, jadi berapakah yang kita catat sebagai penyesuaian? 10 per 10 kali 500. 500. Itulah yang kita 5 juta. manfaatkan. Sebesar 500 dikali 10 sama dengan 5 juta. juta. Nah, itulah yang telah kita manfaatkan. Jadi, di awal kita membayar itu kita catat sebagai
biaya dibayar di muka pada kas kita berkeluar kan Pak ya. Ya. Nah, saat kita menyesuaikan yang telah kita manfaatkan berapa? 5 juta. Oke. Selanjutnya Yang itu pendapatan. eksklusif. Tas lipat. Ini. Nah, itu. Oke. Jadi kamu. Nah, di sini ada 4 karyawan nih. Dilihat belum tadi? Sudah Pak. Ada 4 karyawan di sini. Memang di tanggal 1 Desember kita sudah bayar nih gaji mereka 6 juta. Ternyata mereka yang sakit nih 2 orang dan belum ngambil sebesar 2 juta. Maka dari itu yang belum sempat ngambil itu kita akui sebagai Tak gaji. Oh, jadi itu ya penyesuaiannya. Jadi ini gampang banget nih. Jadi biaya gaji, Upah. gaji atau upah pada Utang gaji. artinya kita masih punya Utang. utang sebesar 2 juta. 2 juta sebesar utangnya. Nah, itu. Mana tadi? Satu lagi nih. Memang ada urutannya tadi. Ini yang terakhir. Nah, ada jasa salon kios menerima pendapatan sewa. Nah, kita dapat pendapatan nih, kita punya salon dapat pendapatan 7.500.000 dari CV jasa kios salon. Nah, sebagai kita punya salon, kita akui penghasilan kita. Kas Pak. Kita hasil. Jadi pendapatan diterima di muka ya, ingat kan tadi di awal pendapatan diterima di muka itu adalah sebuah akun utang. Diterima di muka itu utang. Jadi memang kita pertama dicatat itu kas. Kita mendapatkan kan, mendapatkan. Terus itu pendapatan DTM. Pendapatan sewa. DTM itu artinya diterima di muka. Artinya ini akun utang ya. Awalnya begitu. Nah, kita harus menyesuaikan dia karena dia pakai tuh di April sampai dengan Desember. Jadi yang telah dia manfaatkan, udah enggak? Bapak ulangi di sini. Jadi di tanggal 1 April CV itu menyerahkan uang kepada kita. Kita menerima uang. Iya. Tapi kita mencatatnya sebagai metode harta tadi. Iya. Metode harta artinya kita mencatat itu sebagai utang yang belum Dilunasi. kewajibannya kita belum dia pakai gitu. Iya. Setelah dia pakai dari April sampai Desember itu harus kita akui sebagai baru bisa kita akui sebagai pendapatan. Oh. Ya Pak ya. Yang di ujung paham nggak? Saya selalu paham. Jadi ini apa nih penyesuaian nih? Sewa. Jadi awalnya kita punya utang, terus kita harus mereka pakai dari April sampai Desember berapa bulan itu? April 9. Sampai Desember. 9 bulan. 9 bulan per 12 dikali 7,5. 7,5. Nih koma-koma enggak nih? Novi. Enggak ya. Ini hasilnya 625. Oh, dari Kemarin saya hitung saja. 625. Ya benar. Nah, luar biasa. itulah hasil nominalnya. Tapi akunnya gimana? Setelah dia pakai, Jadi pendapatan. ya betul. Jadi pendapatan. Jadi maka dari itu Tas. Pendapatan. serius. Ada yang ingat? Serius. Pendapatan itu Betul. Pendapatan diterima pada pendapatan. Pak. Ya. Kenapa? itu 5 juta kan berapa? Kurang 5 juta Pak. 5625. 5625 Pak. 5 6. Terima kasih. Jadi itulah nominalnya. Artinya sudah paham ya? Sudah. Iya benar. Ya. DTM. Nah,
5 kelompok. Di sini 5 kelompok. Satu kelompok bisa 2, bisa 3. Oh, pasangan ya Pak? Sudah sediakan di sini ini untuk Wah, berwarna. mengetes kalian apakah kalian benar paham ya? Yang pertama, Pak. Dapat nilai. Ada apa-apa ya, Pak? Dapat nilai. Wah, nggak dapat apa-apa. Nggak usah dikit. Jadi kalau yang masih makanan itu mama kalian bisa belajar di sini itu untuk mendapatkan ilmu ya. Apalagi siapa nih? Nggak usah baik-baik ya, Nabi. Oke, Tapi maunya jajan, Pak. itu nanti nanti. Kalau yang nggak punya bapak gimana? Jadi sekolah Gitu. Ayo lanjut silakan. Kerjakan di bawahnya. Satu kelompok. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2, kelompok 4, 25. Oke. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan nomor 3 dan kelompok 4 sama. Oke. Ini berapa ini? Ini kelompok 4 sama 5. Oke. Nomor 1 paling gampang. Nah, ini akun yang tadi ya. Jadi yang nomor 1 diingat akunnya seperti apa tadi. Nomor 2 nominalnya dihitung sendiri. Pokoknya udah ada jawabannya. Semangat, nggak ada snack, Pak. Nggak ada motivasi. Ini ingat makannya jangan di kelas. Pak, aku maju nomor 1, Pak. Eits, kamu kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, ada 6 ya? Satunya punya saya. Kerja apa? Kerja apa? Kamu nomor 1. Kamu kerjain semuanya. Kamu nggak bisa silakan. Ada yang nomor 1 udah maju dari saya. Silakan maju. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Nomor 1, kelompok 1. Kamu menyesuaikan semua nomor. Gimana ya? Jadi, kamu itu nggak apa-apa, kamu kerjain aja yang nomor 1 nggak apa-apa. Silakan. Ada undang pribadi. Mulai kerja. Malam udah acaranya. Gini loh. Lihat ini kan Iya. pengalaman berapa Iya, tanggalnya juta 800. dipakainya terakhir. Juta 900. Benar kan? Tuh. Terima kasih ya. Iya, sama. Itu pulpen saya, Pak. Ya, apa sih?
Oke, sambil kita bahas nomor 1. Nomor 1 kita bahas beban perlengkapan dan juga pada perlengkapan 1.600.000. Benar. Betul? Betul. Kita lihat. Perlengkapan yang ada 2.800.000 dan yang telah sisa 1.200.000, berarti 2.400.000 dikurangi 1.200.000, 100.600.000. Ya. Betul. Nomor 2. Dapat apa ini? Asuransi yang dibuka pada tanggal 1 November 2019 untuk jangka waktu 1 tahun. 1 November ke Desember ya berarti ya. Nah, nomor 2 200.000. Nah, ini kita lihat ya. Dibayar di muka di sini 1.200.000. 1.200.000 ini 12 bulan ya berarti kan 1 bulannya 200. Tuh kan? Nomor 3 di mana? Nah, di sini nih diperhatikan nih ada 4 rumah. Nah, yang telah dipakai baru 3 rumah. Itu ya. Jadi penyesuaiannya hanya untuk 3 rumah. Maka dari itu dari awalnya kita lihat pendapatan diterima di muka 1.200.000 yang kita pilih 3 rumah. Maka 2.400.000 Bagi 4 dibagi 4 kali 3. jadi 7.200.000. Sudah betul. Lalu yang nomor 4 nih, gaji karyawan yang masih harus dibayar ada 200.000. Betul? Betul. Yang harus masih jadi utang 200. Lalu nomor 5, perawatan sebesar 4 juta disusutkan 10% per tahun. Kita lihat di sini perawatannya. Perawatannya ada 4 juta. 4 juta ini harus kita sesuaikan sebesar 10%. Jadi betul ya 4 juta dikali 10%. Sudah paham anak-anak? Kita akan evaluasi. Oke, di sini silakan di scan anak-anak. Di sini sebagai proses kita melihat bagaimana pemahaman kalian atas konsep-konsep yang sudah Bapak kumpulkan ya. Gak bisa makan ya, jangan. Terima kasih ya. Sudah di scan? Sudah bisa masuk? Ini untuk melihat pemahaman kalian akan konsepnya. Jadi kita telah memahami perhitungannya dari soal tadi. Kita akan memahami konsepnya sekarang. Kedua, ya? Ini 3, 4. Oh, ada slide ya? Nah, ini kali. Sudah ya, kita masuk. 3, 2, 1. Yuk. Dikerjakan. Tanya 5 soal, mudah banget. Kalau kalian pahami tadi, gampang. 5 detik lagi. Ya, ayo kerjain dulu. Iya, Pak. Apa tadi nama saya yang belum bisa? Boleh ya? Santun itu. Masih ada yang salah nih. Wah, gimana nih? Siapa nih? Ini kalau ada namanya PB nih. Siapa nih saya? Ini pinter nih. Ada kesenjangan di sini. Nanti
mudah loh, itu pertanyaannya cuma konsep. Ingat tadi yang kita akui sebagai beban itu yang telah kita pakai. Itu konsepnya. Dan biaya-biaya laba yang ada di tahun itu adalah hasil dari biaya yang menghasilkan pendapatan di periode itu. Oke, semuanya sudah isi. Terima kasih. Sudah. Jadi ada masih 50%, 60%. Oh, masih belum. Oke ya? Sudah semua? Baik, terima kasih anak-anak telah mengisi. Jadi kesimpulannya di sini ada yang ingin membacakan kata konsep ini? Oke, silakan. Jadi bagaimana pakai kalimat? Iya. Diceritakan bagaimana kesimpulannya. Kesimpulannya ayat jurnal penyesuaian. Kita belajar ayat jurnal. Ayat jurnal penyesuaian. Lalu ada matching cost against revenue konsep. Lalu di situ tujuannya untuk mencatat beban yang dilakukan dalam penyesuaian sehingga bersih real dan jumlah yang sebenarnya. Lalu dapat dicatat sebesar yang telah dimanfaatkan menjadi biaya yang telah menghasilkan pendapatan. Lalu di sini ada Lalu ada 5 yang kita pelajari. ya 5. Yang pertama penyusutan, aktifan tetap, pemakaian perlengkapan, beban utang, pendapatan diterima di muka, lalu ada beban dibayar di muka. Oke, terima kasih ya. Jadi, maka dari itu anak-anak pelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami. Semoga kalian juga bisa paham dan bisa dilanjutkan pemahamannya untuk ke siklus berikutnya. Jadi kita ingat ya tadi di siklus ada pertama dari transaksi, jurnal, buku besar, lalu masuk ke neraca, lalu jurnal penyesuaian. Lalu itulah selanjutnya kita akan laporan keuangan. Mari kita berdoa anak-anak untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Bapak pimpinnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin.